Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, selaku Ketua DPD Partai Gelombang Radikal Kota Medan, sangat berterima kasih kepada Badan Kenaziran Masjid Al-Huda yang telah memfasilitasi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini kita masih diberikannya nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam ini dari hari ini ketika nanti pun Allah panggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat kesehatan, alhamdulillah ibu-ibu semua yang hadir ke sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sakit berat melangkah ke sini. Dan itu wajib dan patut untuk kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan Allah akan terus tambahkan kepada kita. Selanjutnya salawat beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita yang masih terus istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi umat dari Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan yaitu Bapak Muhammad Nasir selaku Ketua DPD Partai Gelora, dan juga yang saya hormati BKM Masjid Al-Huda dan semua jajaran kepengurusan yang ada yang dihadiri oleh Bapak Effendi, Dewan Imam Bapak Nanang, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati ya, kepengurusan kaum duafa ini insyaallah hadir di seluruh ketua, ada Pak Mulyadi Lubis, sekretaris ada Bapak Yusuf ya, dan juga bendahara ada Bapak Susanto Bangun atau dikenal panggilannya Bapak Subak ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai acara kita pada sore ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali dari kegiatan kita ini, sudi dan kiranya mari kita sama-sama mendengarkan bacaan suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Saudara Yusuf. Kepada Saudara Yusuf kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Yusuf. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cara selanjutnya kata sambutan ya, yang pertama dari BKM Masjid Al-Huda kepada Bapak Effendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah kepada kita semua. Dengan nikmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka memberi santunan kepada kaum du'afa. Dan dengan hidayah pula kita pada hari ini masih diberinya hidup dalam rangka bulan Ramadan. Dan kami berharap kepada ibu-ibu pada hari ini terus melanjutkan ibadahnya, jangan kendor ibadahnya terutama di bulan Ramadan. Berikutnya selawat bertangkaikan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya kelak di kemudian hari. Dan marilah kita banyak-banyak berselawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang tak asing lagi, yaitu Bapak Nasir Johan. Bapak Nasir Johan ini dulu tinggal di Komplek UK dan sekarang di Pasar 7. Bapak Nasir Johan ini 2 kali jadi caleg dari anggota DPRD tingkat 1 1 periode, DPRD tingkat 2 1 periode, yaitu dari PKS, Partai PKS. Sekarang Pak Nasir jadi DPD Partai Gelora. Jadi pemilu yang akan datang tahun 2024 Pak Nasir jadi caleg Partai Gelora. Semoga berhasil dan semoga Allah memberikan ridho kepada Pak Nasir. Berikutnya kepada ibu, bapak-bapak, para du'afa, kami berharap 2 kunci hidup di dunia ini Bu, apalagi kita sudah memasuki usia-usia dini
dini kita akan sudah senja. Kita sudah melewati lebih dari separuh hidup ini. Marilah kita Bu banyak-banyak bersabar dan bersyukur. Apapun yang terjadi kepada kita tetap kita syukuri. Karena memang ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Apa yang terjadi kepada kita bersabarlah, dan bersabar diiringi dengan syukur. Kalau kita bersyukur dan harus bersabar. Musibah pun yang kita datang dari Allah, kita sabar dan tetap kita bersyukur karena itu semua ada hikmahnya. Hidup kita sudah di atas 50. Mungkin nggak sampai 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Itulah sebenarnya tempat kita. Karena di dunia ini kita menumpang. Jadi bagus-baguslah kita di dunia, dan ini di akhir-akhir hidup dunia kita ini, mari kita persiapkan, kita cari untuk hidup masa depan kita. Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita di akhirat. Apa yang diperlukan di akhirat yaitu amal ibadah, amal baik kita, itu aja. Jangan lain-lain kita cari, jangan kita pikirkan anak, jangan kita pikirkan harta. Kalau selama ini udah segini dapat kita, udah rezeki udah ditentukan Allah. Yang kita perlukan sekarang ini ialah ibadah. Ibadah kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bu, hidup di dunia ini paling lama 100 tahun kalau sampai, tapi di akhirat selamanya. Selamanya kita di akhirat. Dan perbandingan akhirat dengan dunia, satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Bayangkan, berarti kita hidup di dunia ini cuma berapa menit kalau dibandingkan dengan akhirat. Kalaupun kita senang di akhirat, alhamdulillah. Mari itulah yang perlu kita cari. Kalau kita susah di dunia ini Bu, sedikit, hanya sekian detik. Jadi mari kita fokus hidup sekarang ini ke akhirat. Fokuskan hidup kita ini ke akhirat. Bagaimana dengan akhirat? Kunci ke akhirat, Rasul bersabda, apabila manusia sudah meninggal dunia, putus semua amalan. Jadi kita tidak bisa beramal lagi Bu. Hanya 3 yang dapat kita tinggalkan, yang dapat memberikan kita amal di akhirat atau di kubur. Yang pertama sekali, anak yang soleh. Sekarang ini kita berpikir, apakah ada anak kita yang soleh? Apakah anak kita ada yang kira-kira mendoakan kita nanti? Sementara selama ini adakah kita mendoakan ibu kita? Jadi kemungkinan itu tidak bisa kita harapkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita bukan orang pintar, kita bukan orang ustadz. Kita tidak bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi satu yang bisa kita kerjakan sekarang ini untuk akhirat ialah sedekah jariah atau infak sedekah jariah. Berapapun yang ibu berikan ada nilainya. Sedikit pun yang ibu berikan ke infak, ke sedekah ada nilainya. Apapun yang kita berikan sedikit, senyum aja Bu, ada nilainya. Makanya kami harapkan untuk ibu-ibu bersedekah. Kalau ada dikasih dari sini, sedekahkan separuh. Itulah untuk masa depan kita. Yang sebagian untuk kita makan. Makan berapalah, lapar pun kita nggak apa-apa Bu. Maka cara berpikir kita sekarang ini jangan berpikir dunia. Jangan berpikir ini hari raya nggak punya duit, hari raya nggak buat kue. Jangan berpikirkan itu. Beda. Lainkan sekarang cara berpikir kita. Cara berpikir kita, kalau saya mati bawa apa? Karena hidup kita tidak lama lagi Bu, dan kebetulan masjid kita ini masih mau beli tanah. Jadi kita harapkan Bu, itulah amal jariah kita, itulah tanah yang kita beli nanti di akhirat untuk kita tempati. Jadi kalau ada harta yang di dunia sekarang, silakan jual Bu. Ada emas ibu, ada apa, selesaikan aja, jual, infakkan. Itulah harta kita. Nanti kalau kita tinggal, kita mati, belum 3 hari anak-anak udah bongkar lemari, anak-anak udah nyari emas, mamaku mana ya? Jadi itu sekarang jualkan aja yang ada Bu. Jual infakkan ibu masih ada. Kita masih butuh sekitar 210 juta lagi untuk membayar tanah Pak Ahmad sama tanah Pak Lan. Belikan tanah di sini Bu. Jangan belikan tanah lagi di luar. Kalaupun ada ibu ada rezeki, ada emas, ada apa, jualkan, belikan tanah atau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih bermanfaat untuk ibu saat sekarang ini, karena anak tidak bisa kita harapkan. Yang dulu kita bangga-banggakan anak masih kecil, mau jadi ini, ternyata sudah besar begini, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jadikan sekarang anak kita anak yang soleh. Sudah terlambat, anak kita udah jadi tas mana-mana.
Ilmu kita tidak punya ilmu untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi yang kita ada sekarang ini masih harta kita. Harta kita yang ada, kalaupun kita nggak bisa kerja, dikasih anak, sedekahkan aja Bu. Dikasih anak kita 10.000, sedekahkan 5.000 untuk kita. Itu lebih bermanfaat untuk kita di kemudian hari, di masa depan kita di akhirat. Semoga kami harapkan cara berpikir bapak-bapak yang udah apa atau yang sudah lanjut usia, berpikir kita sekarang ini ke masa depan. Masa depan kita tidak lain adalah akhirat, dan kita kembali kepada Allah membawa apa yang kita kerjakan di dunia dan akan dibalas. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dibalas kepada Allah. Kalau baik perbuatan kita, baik pula balasannya, dan kalau buruk perbuatan kita akan dibalas dengan keburukan. Jadi kita usahakan hari ini lebih baik dari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Untuk hidup di akhirat, mari kita lihat. Jangan kita lihat orang yang senang, tapi kita lihat berapa amal yang telah kita buat. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang, dan kita masih bisa beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Effendi selaku Badan Kenaziran Masjid Al-Huda yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua yang hari ini berhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali rasulillahi ajmain, amma ba'du. Syukurillah pada sore menjelang petang ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Huda yang kita banggakan, masjid yang sudah berumur puluhan tahun, dan pada saat ini masjid ini kokoh ya. Kekokohan masjid ini insyaallah juga menjadi kekokohan untuk seluruh jemaahnya di sekitar sini. Selanjutnya selawat bangkit salam senantiasa tersampaikan kepada qudwatuna kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga pada ahli keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan Islam secara kafah. Yang kami muliakan para alim ulama, kaum cerdik pandai, para dai, ustaz dan ustazah yang kami banggakan dan kami muliakan, Ketua BKM Masjid Al-Huda Bapak Effendi, dan seluruh unsur pengurus yang mohon maaf tidak tersebutkan namanya satu persatu. Pada hari ini kita duduk dan salat bersama di Masjid Al-Huda dalam rangka kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Badan Kenaziran Masjid Al-Huda Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, bahwa kegiatan ini adalah sangat mulia, bentuk kepedulian dari Badan Kenaziran Masjid Al-Huda mengundang para ibu-ibu ya, dan saya pikir juga ada anak yatimnya, rupanya anak yatim sudah ya. Ya, anak yatim bulan semalam. Jadi dengan segala mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kegiatan ini bukan semata-mata memetakan ya bahwa ibu-ibu ini adalah orang-orang yang tidak berdaya gitu ya. Karena dalam pandangan du'afa itu adalah, definisi du'afa itu begini. Du'afa itu adalah dianggap orang yang secara ekonominya lemah karena sudah uzur atau karena sudah ditinggal pengayomnya ya gitu ya, atau suaminya dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak masalah, karena sesungguhnya kita juga hidup ini Allah sudah memberikan peta jalan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus menerimanya. Oleh karenanya tidak ada pilihan terkecuali kita semuanya, termasuk saya juga, harus menyatakan innallaha ma'as-sabirin ya. Karena cobaan dan berbagai cabaran hidup kita ini berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kemudian pada hari ini Badan Kenaziran Masjid memiliki kepedulian dalam rangka untuk menyalurkan dari apa yang sudah didapat dari para donatur
kepada ibu-ibu dengan segala hormat kami dan ibu-ibu yang kami muliakan tidak bermaksud untuk memetakan sesuatu yang negatif ya. Tapi ini adalah sesuatu tanggung jawab BKM untuk terus peduli kepada masyarakat di wilayah di sekitaran Masjid Al-Huda ini. Tentu saya sebagai warga Tanggahan juga yang tidak asing di lingkungan kita ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Badan Kelanjuran Masjid Al-Huda yang mengundang kami, dan sekaligus nanti sambil menanti kehadiran saudara-saudara kita yang akan melaksanakan iftar jama'i atau buka puasa bersama di Masjid Al-Huda ini. Dan dari kami dari Partai Gelora sudah menyiapkan 150 paket Pak Pendi ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa dinikmati bersama di masjid kita yang kita cintai ini. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gelombang Indonesia adalah sebagai partai baru. Saya mengatakan di hadapan kita semua bahwa Partai Gelombang Indonesia ini adalah jati dirinya Islam, asasnya itu Pancasila ya. Jati diri Islam ini perlu kita kedepankan karena kita adalah mayoritas berpenduduk Islam. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai konstitusi dasar negara Republik Indonesia yang harus kita terus lestarikan. Karena sesungguhnya Pancasila itu sudah digali dan telah menjadi falsafah, menjadi konstitusi negara kita, menjadi landasan undang-undang negara Republik Indonesia, yang mana Pancasila itu sendiri digali dan dijabarkan oleh para ulama kita terdahulu. Bung Karno dan Bung Hatta adalah heading daripada pernyataan sikap menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada turunan-turunan undang-undang itu yang menggali potensi sumber-sumber hukum itu, sebenarnya itu banyak juga ulama di sana. Nah, oleh karenanya Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tidak perlu lagi kita perdebatkan. Tetapi itu adalah bentuk daripada multi etnis ya. Maka gambar Garuda itu di bawahnya itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya, yang bermakna walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pembelahan anak bangsa ya. Pembelahan anak bangsa itu dalam perjalanan suatu bangsa itu tidak bagus. Dan saya meyakini bahwa pembelahan anak bangsa itu ada sutradaranya yang itu tidak kelihatan secara nyata. Kita sedih kalau ada pertarungan di media sosial tuh, yang satu menyatakan kampret, yang satu menyatakan cebong. Padahal kalau kita mau lihat secara nyata, yang mengatakan orang itu cebong dia Islam, yang mengklaim dirinya itu kampret, ya orang cebong mengatakan ke kampret dia ternyata juga Islam. Nah, itulah bentuk pembelahan yang dimainkan oleh orang-orang yang mohon maaf yang tidak kita ketahui secara kasat mata. Tapi sepertinya kampret cebong ini jadi mainan asik di perang di media sosial gitu. Kemudian muncul lagi Bu Kadrun. Ya, Kadrun itu katanya kadar gurun. Dan saya ingin tegaskan walaupun secara kasat mata tidak kelihatan bahwa ini adalah permainan liberalis kemudian komunis ya. Kita jangan mau diadu domba oleh musuh besar umat Islam itu ya. Itu adalah permainan komunis kemudian liberalis ya. Dan kita di sini walaupun ada perbedaan partai politik itu diatur dalam undang-undang boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita saling menyalahkan, ya. Nah, oleh karenanya kita tidak mau masuk dalam peta pengelompokan atau pembelahan anak bangsa, ya. Nah, kalau kemudian ini terus dipelihara pembelahan ini bahwa Indonesia ke depan bukan makin maju tapi Indonesia makin hancur, ya Bu ya. Ibu-ibu tidak ingin kehancuran Bu ya. Iya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak mau. Tetapi kadang-kadang terpengaruh oleh opini yang dibangun oleh sekelompok orang. Kita harus bermusuhan permanen. Tidak boleh. Dalam Islam tidak ada boleh permusuhan. Yang ada boleh kita adalah melakukan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, oleh karenanya pesan spirit agama itu perlu kita camkan baik-baik dan perlu kita tunaikan supaya kita betul-betul seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, bahwa usia kita itu Allah yang Maha tahu. Bisa saja yang duduk hari ini esok juga meninggal, tidak mengenal usia, bisa muda bisa tua. Tetapi yang pasti bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu untuk membuat persiapan kita meninggal dunia. Kita selalu kalau dapat informasi
dan orang mendoakannya semoga husnul khotimah. Ya, harapannya seperti itu, seperti putus asa itu pernyataan itu. Nah, oleh karenanya dalam bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat bagus. Kita duduk bersama di Masjid Al-Huda ini. Marilah kita perbaiki diri kita, perbaikilah iman kita perbaikilah amal ibadah kita, dan kita perbaikilah hubungan kita kepada sesama manusia, dan juga kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas kita ini harus kita perbaiki. Jangan egosentris, ya, atau jangan egosentris itu menurut kita saya yang paling benar. Orang lain tidak benar. Kemudian hubungan kita kepada Allah, ya, hablum minallah. Kita tingkatkan dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan tarbiyah selama bulan suci Ramadan ini bisa lebih baik lagi kita setelah Ramadan nanti, Ibu-ibu, ya. Dan ini nasihat ini untuk diri saya, dan saya juga butuh nasihat dari Bapak dan Ibu jika kemudian di momen seperti apapun kita saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesederhanaan kita duduk bersama di masjid yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Pertama yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang tua kami, shaimin dan shaimat rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari sama kita semua mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini salah satu pendidikan yang dapat kita ambil, ya, tarbiyatu syahrut tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Artinya apa? Di dalam bulan Ramadan ini Allah tidak mendidik kita, tidak mengajari kita. Salah satu pendidikan yang dapat kita ambil di dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa untuk melakukan tebar kasih sayang. Artinya dengan kita puasa Ramadan ini Allah hendak mendidik bagaimana kita bisa untuk memberikan, ya, empati lah kita anggap terhadap orang-orang yang tak mampu, yang tak berdaya, yang tak mempunyai harta, yang susah, ya, yang fakir dan miskin. Dengan puasa ini kita dilatih Allah, diberikan Allah pelajaran bagaimana kita bisa untuk merasakan tak enaknya lapar itu, ya. Sehingga dengan itu kita bagaimana bisa untuk merasakan tak enaknya lapar itu, sehingga kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan ini. Maka ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, bi ayyu sadaqah ya Rasulullah? Di bulan apakah yang paling baik bersedekah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, bagaimana supaya bulan Ramadan ini bisa memberikan kepada kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Dia beragama tapi agamanya didustainya. Berbohong dia terhadap agama itu. Mereka itu fazalikal ladzi yad'ul yatim.
Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Arti menghardik ini apa? Tak mau tahu terhadap anak yatim. Tak ada simpatinya, empatinya kepada anak yatim, tak ada. Ya, itu adalah termasuk daripada orang yang mendustakan agama. Bapak Ibu, apalagi di akhir Ramadan ini ya, kita berharaplah bagaimana supaya anak-anak yatim di kampung kita tuh bisalah kita berikan bantuan lah. Bisa kita menjadi orang-orang yang mempunyai satu kelompok untuk bisa memberikan, ya, menjadi sarana bagaimana kita bisa mengumpulkan anak-anak yatim itu dan bisa kita tolong mereka dan mereka bisa kita bantu. Makanya itu di akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Dengan zakat fitrah itulah nanti akan kita bagilah kepada orang-orang tak mampu, anak-anak yatim yang tak punya emak, yang tak punya ayah, yatim piatu, yang tak punya ayah, yang tak ada kemampuan orang tua untuk mendapatkan sesuatu. Dengan itulah kita bisa bantu. Kalau bisa ditambah lagi, ya, jangan hanya kita harapkan hanya sekedar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini palinglah 3-5 bungkus. Kalau bisa diberikan juga lah pakaiannya. Ada saya lihat itu di masjid ya. Mereka tuh punya kegiatan di Ramadan nih. Anak-anak yatim tuh Pak dikumpulkan orang tuh, dibawa orang tua anak yatim tuh ke apa namanya? Ke tempat-tempat penjualan, ya, ke Irian dibawa orang tuh, ya, ada mereka bawa kemana? Ke Medan Plaza, dibawa anak-anak tuh, setelah itu mereka disuruh beli di situ, dengan budget sekian, ya kan, mereka beli baju situ, sepatu di situ, sarung di situ, jilbab di situ. Siapa yang membiayainya? Masyarakat tuh. Mereka kumpul-kumpul uang, mereka bawa anak yatim itu ke swalayan, mereka belikan baju dan sebagainya untuk keperluan lebaran dia. Setelah pulang mereka titipkan lagi amplop untuk anak yatim itu. Senang kali Pak Bu, anak yatim itu dibawa ke swalayan tadi, beli baju baru. Ya. Ini adalah salah satu kegiatan yang paling baik tidak kita buat, ya, untuk menyantuni anak-anak yatim, ya, karena saya dulu juga anak yatim, ayah saya tak ada dulu, masih usia kita masih muda, terasa lah memang Pak, apalagi tidak lebaran nih, mak tuh nengok awak risau saja dia, kenapa risau? Apalah untuk anakku nih. Kan begitu? Kenapa? Karena tak ada apapun yang di rumah itu. Terasa lah memang orang tua tuh, kalau sudah suami tak ada, anak pula banyak. Mau dekat lebaran Bu, macam mana pikiran tuh Bu? Pening awak mikirkan anak-anak tuh kan. Maka dari itu kita lah sebagai orang-orang yang mampu nih, hendak kita tolong anak-anak tuh, macam mana nanti dia lebaran sama dengan anak-anak yang punya emak dan ayah. Tak ada beda. Inilah hendak kita buat. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang susah, kaum du'afa. Ya. Sehingga apalagi sekarang Bapak Ibu ya. Saya lihat memang kebutuhan masyarakat itu sangat rendah. Dalam keadaan sekarang ini masyarakat itu betul-betul merasa sangat susah memang. Ya, pendapatan berkurang, barang-barang banyak yang naik. Sehingga masyarakat itu memang betul-betul sekarang ini sungguh sangat prihatinlah kita ya dalam menghadapi kehidupan ini. Maka dari itu
kita semuanya ya bagaimana supaya dapatlah mengambil bagian agar kita menjadi orang-orang yang tidaklah termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, walaupun kita umpamanya tidaklah sebagai pemberi, Pak, setidak-tidaknya kita sebagai panitia. Ya kan, Pak? Panitia apa? Panitia pemberian daripada santunan anak yatim. Panitia santunan kaum du'afa, fakir dan miskin. Ya, sehingga apa? Sehingga ini bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tak mampu tuh. Ya kan? Sehingga tengoklah Bapak Ibu kan, nah, diberikan beras ya kan Bu, 1 goni 10 kilo. Macam mana perasaan Ibu? Senang tidak Bu? Senanglah. Besok mau lagi Bu 10 kilo? Mau kan Bu, kalau ada ya kan Bu. Kenapa begitu? Karena itulah memang harapan daripada orang-orang yang tak mampu itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, harapan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikanlah kekuatan sama kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita beri ini 10 kilo, Allah akan berikan kepada kita 100 kilo. Kenapa begitu? Karena begitulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mendermakan rezekinya untuk orang-orang yang susah, anak-anak yatim itu. Barang siapa yang dia senang kepada anak yatim, kata Rasulullah, nanti dia bersamaku seperti ini. Sampai ditunjukkan 2 jari Rasulullah tuh, seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Orang yang suka menyantuni anak yatim nanti dia bersama Rasulullah di dalam surganya nanti. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya senang ya dengan Masjid Al-Hudani. Saya rasa ini saban tahun Pak ya dilaksanakan kan? Oh tiap bulan. Masya Allah. Nanti kalau aku ke masjid-masjid aku kasih tahu lah sama masjid-masjid yang lain tuh. Ya kan? Agar apa? Agar mereka bisa mencontoh Masjid Al-Hudani. Mereka ini bukan saja dilakukan hanya untuk bulan Ramadan saja, rupanya dilakukan setiap bulan. Ada pemberian santunan kepada kaum du'afa dan anak-anak yatim. Allahu Akbar, senang hati kita. Kalau andai kata lah Pak, masjid yang ada di Sumatera, di Medan nih, sampai 4.000 lebih masjid ya. Kalau samalah seperti ini, maulah ini bisa memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang tak mampu tuh. Bersinergi, ya kan? Bersama, bergabung, berbuat, ya kan? Untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa memberikan keringanan kepada kaum du'afa dan anak-anak yatim itu. Saya doakan mudah-mudahan panitia dan masjid ini ya orang-orangnya diberikan Allah keberkahan, ya kan? Panitianya Allah berikan kemurahan rezeki, kesehatan, ya, kelapangan daripada segala urusan, sehingga kebaikan yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat, kepada masjid yang lain, dan itu menjadi satu hasanah kebaikan yang terus-menerus akan Allah berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian di waktu menjelang berbuka ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sama kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat nanti sampailah Ramadan ini dengan sempurna dan kita semuanya diberikan Allah keampunan, rahmatnya dan itqa minan nar terhadap puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Ibu-ibu yang diberikan Allah sumbangan ini, bantuan, ya mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, ya, dan juga Allah berikan kelapangan rezeki ibu, sehingga ibu nanti menyambut Ramadan pun dengan penuh gembira, senang dan bahagia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa liasatidina wa lijaddina wa lijaddatina wa liqarabatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bitaqwa jamilna bil afiyah. Allahumma salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa fi 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, selaku Ketua DPD Partai Gelombang Raya Kota Medan, sangat berterima kasih kepada Badan Kenajiran Masjid Al-Huda yang telah memfasilitasi untuk safari Ramadan kami
Tapi ini di momentum iftar jama'i, ya, buka puasa bersama Bapak dan Ibu serta anak di sini. Dan kemudian tadi juga sebelum acara buka puasa bersama ada kegiatan bakti sosial yang di dalam masjid memberikan santunan kepada kaum duafa. Semoga nilai kebaikan pada bulan suci Ramadan ini sebagaimana Allah yang telah menjanjikannya akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para donatur yang telah menyisikan rezekinya, semoga menjadi amal ibadahnya dan menjadi catatan baik dalam kehidupannya bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Saya Muhammad Nasir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.